Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa man wala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna in syi'ta sahla. Amma ba'du. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas kaidah ke-12. Ada yang ingin saya sampaikan sebelum lanjut penjelasan bahwa kaidah 1 sampai kaidah 10 adalah kaidah yang sering kali digunakan dan diaplikasikan dalam kosakata Arab. Khususnya kaidah pertama dan kaidah kedua. Yaitu kaidah pertama pergantian wawu atau ya menjadi alif, sedangkan kaidah kedua pertukaran harokat dari harokat wawu dan ya yang berharokat ke huruf shahih sukun sebelum ya dan wawu tersebut. Sedangkan kaidah 11 sampai kaidah 19 ini kaidah yang jarang diaplikasikan dan biasanya terdapat pada kosakata tertentu saja. Bahkan saking sering digunakannya kaidah ke-1 dan kedua, ketika kita ingin mengaplikasikan kaidah 3, 10, 12 dan kaidah lainnya, itu seringkali kita aplikasikan kaidah 1 atau 2 sebelum masuk mengaplikasikan kaidah 3, 4, 5, 10, 12 dan seterusnya. Bahkan kita lihat kaidah ke-12 ini ada campur tangan dengan kaidah nomor 2. Kita baca kaidah nomor 12. Al-qa'idatu tsaniyata asyara innal wawa wal ya'a as-sakinataini la tubdalani alifan illa idza kana sukunuhuma ghaira asliyin bi an nuqilat harakatuhuma ila ma qablahuma. Artinya pada dasarnya huruf wawu atau ya yang sukun tidak boleh diganti dengan alif. Akan tetapi harokat sukun yang tidak asli pada wawu atau ya memperbolehkan kedua huruf tersebut diganti dengan alif. Jadi maksudnya seperti apa? Pergantian wawu atau ya yang diganti dengan alif itu masuk pada kaidah pertama, di mana syarat kaidah pertama adalah wawu atau ya boleh diganti dengan alif asalkan wawu atau ya tersebut berharokat. Nah, itu kaidah pertama. Tapi kaidah kedua ini memperbolehkan pergantian wawu atau ya dengan alif meskipun tidak berharokat fathah atau dhammah ataupun kasroh, alias wawu dan ya ini sukun asal sukunnya bukan asli. Bagaimana sukun yang tidak asli? Sukun yang tidak asli adalah sukun hasil dari pergantian harokat. Jadi wawu dan ya ini aslinya berharokat, baik fathah, dhammah ataupun kasroh. Tapi karena ada proses kaidah kedua terlebih dahulu yang membuat wawu ini atau ya ini terpaksa diharokati sukun, maka itu dinamakan sukun yang tidak asli. Oke, biar lebih jelas kita lihat contohnya. Di sini ada contoh abana. Abana ini asalnya adalah abyana karena mengikuti wazan af'ala. Abana asluhu abyana, mengikuti wazan af'ala. Nah, kita lihat ada ya yang berharokat, sedangkan sebelumnya adalah huruf shahih yang sukun. Ini adalah syarat-syarat kaidah kedua. Kenapa harokat ya harus ditukar dengan huruf sebelumnya? Karena ya ini adalah huruf ilat yang berat ketika menerima beban berupa harokat. Maka harus ada pertukaran harokat dan ini masuk kaidah kedua. Ketika sudah ditukar maka menjadi abaina. Nah,
Abana yang asalnya abyana itu berarti asalnya ya ini berharokat. Kemudian ada perpindahan harokat atau pergantian harokat pada kaidah kedua yang menjadikan ya ini sukun. Nah, ini yang dinamakan ya tidak asli. Maka dari abyana berubah menjadi abaina. Nah, kata abaina kemudian berubah menjadi abana ini adalah tugas kaidah ke-12, di mana ya sukun yang tidak asli ini diganti menjadi alif. Jika ya-nya berharokat, kemudian diganti alif, itu berarti tugas kaidah pertama. Tapi ternyata tidak berlaku kaidah pertama, maka kita gunakan kaidah ke-12, di mana ada ya sukun yang tidak asli boleh diganti dengan alif. Itu jika ya sukun. Bagaimana jika ada wawu sukun yang tidak asli yang kemudian diganti dengan alif? Di sini ada lafaz istajaba pada surat Ali Imran ayat 195. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fastajaba lahum rabbuhum. Istajaba ini asalnya adalah istajwaba. Ada masdar dari sulasi mujarrad yaitu jawabun. Nah, istajaba ini asalnya adalah jawabun, di mana ada 3 huruf asli yaitu jim, wawu, dan ba. Maka istajabah yang mengikuti wazan istaf'alah dari kata jaba itu asalnya adalah jim, wawu, ba, bukan jim, alif, ba. Maka istajaba diikutkan dengan wazan istaf'ala yang asalnya jim wawu ba menjadi istajwaba. Istajwaba ini kita harus melalui proses kaidah kedua terlebih dahulu, di mana ada wawu berharokat, sebelumnya ada huruf shahih yang sukun. Karena wawu ini adalah huruf ilat yang tidak mungkin menerima beban berupa harokat, berat diucapkan ketika ada huruf ilat yang menerima beban harokat, maka harus ada perpindahan harokat dari harokat huruf ilat ke huruf shahih yang sukun pada sebelum huruf ilat tersebut. Maka setelah ada pertukaran harokat, istajwabah menjadi istajawbah. Nah, di sini baru ada wawu yang berharokat sukun, di mana wawu sukunnya itu tidak asli, karena asalnya wawu ini berharokat fathah. Ketika ada wawu sukun tidak asli dan sebelumnya fathah, maka harus diganti dengan alif. Maka dari istajawbah berubah menjadi istajaba. Sama seperti kaidah-kaidah sebelumnya, kaidah ke-12 ini bisa terjadi atau diaplikasikan pada semua lafaz, baik itu isim ataupun fi'il. Yang penting syaratnya terpenuhi. Saya ingin menyampaikan beberapa catatan yang lupa saya sampaikan pada video sebelumnya. Pada lafaz rodiya dan yardo, di mana ya atau alifnya ini memiliki huruf asli wawu, itu berasal dari masdarnya yang sering kali kita gunakan, yaitu ridwan. Ridwan itu berarti masdar dari kata rodiya, yardo, ridwan. Masdarnya bisa ridwan, bisa ridon. Dari kata ridon itu belum bisa kita ketahui apa asal kata dari kata rodiya yardo. Tapi dengan masdar ridwan itu bisa kita ketahui bahwa asal kata rodiya yardo adalah ro, bod, dan wawu. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa rodiya ini asalnya adalah rodiwa. Kemudian ada pertukaran wawu menjadi ya karena jatuh setelah kasroh. Begitu juga yardo asalnya adalah yardowu. Kemudian catatan selanjutnya adalah huruf ilat itu adalah huruf yang sakit. Huruf ilat ini artinya secara bahasa adalah huruf yang sakit. Ilat itu artinya sakit, sedangkan huruf yang tidak sakit dinamakan huruf shahih. Huruf ilat ini ada 3, alif, ya, dan wawu. Huruf ilat ini
tidak layak dibebani dengan harokat. Dia lebih mudah dibaca ketika menyandang sukun. Maka bagaimanapun caranya, huruf ilat ini harus disukunkan. Oleh karenanya ada banyak kaidah, ada banyak cara untuk mensukunkan huruf ilat. Mulai dari pertukaran harokat, masuk ke kaidah kedua, di mana jika ada wawu dan ya yang berharokat sebelumnya huruf shahih yang sukun, maka harus ada pertukaran. Atau bahkan jika tidak ada pertukaran, nanti ada kaidah yang mengatakan huruf wawu dan ya ini harus disukunkan. Nah, ada banyak cara lainnya bagaimana caranya agar wawu dan ya ini tidak mengalami tidak dibebani dengan harakat. Karena wawu dan ya yang dibaca dengan harokat itu sulit untuk diucapkan. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat dan mudah difahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.